Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C pagi semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 8, yakni bab pendahuluan. Sebelum memulai presentasi, saya sebagai pembicara pertama akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Saya Retno Wahyupalupi sebagai pembicara pertama, kemudian dilanjutkan oleh Kurnia Andeyani Rendeng sebagai pembicara kedua, kemudian Pinky Malakiano sebagai pembicara ketiga, dan pembicara keempat yakni Yulia Ramayanti, pembicara kelima Atika, pembicara keenam Sulyantari, dan pembicara ketujuh Jumalina. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa bab pendahuluan sangat penting dalam penulisan tesis atau disertasi. Di pembahasan bab ini akan dimulai dengan fungsi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan elemen-elemen atau move atau langkah yang ada dalam pendahuluan. Setelah itu, di bab ini akan membahas salah satu asumsi yang sering muncul di kalangan mahasiswa maupun dosen pembimbing mengenai kapan sebaiknya menulis pendahuluan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you. Hello everyone, nama saya Kurnia Andeyani Rendeng. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari pendahuluan dalam penulisan tesis atau disertasi. Di dalam penulisan tesis ataupun disertasi, pendahuluan merupakan bagian terpenting yang biasa ditempatkan di bagian pertama. Kenapa? Karena pada bagian pendahuluan itu terdapat ide utama yang telah dimunculkan oleh si penulis untuk memberikan kesan atau gambaran terhadap si pembaca mengenai keseluruhan dari isi tesis yang akan dikembangkannya nanti. Di sini, pendahuluan merupakan konteks penting dari penelitian karena telah didasari pada pengetahuan, pengalaman, kajian pustaka, ataupun pengalaman-pengalaman lain yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Selain itu, pendahuluan juga berperan membangun the active voice guna membantu si pembaca dalam menghemat penggunaan kata saat menyusun tesis sehingga isinya akan lebih mudah dimengerti nantinya. Fungsi lain dari the active voice dari pendahuluan juga untuk mencegah kesalahan dalam tata bahasa penulisan. Mengapa tidak dengan the passive voice? Mengapa harus active voice yang digunakan? Karena bentuk pasif justru dapat melemahkan prosa yang terkadang dapat menghilangkan informasi dalam suatu kalimat. Ditambah lagi, si pembaca akan merasa kesulitan dan tidak yakin dengan ide yang ia coba kemukakan melalui kalimat pasif yang seandainya digunakan oleh si penulis tersebut. Sedangkan kegunaan dari pengertian secara umum, the active voice itu sendiri adalah untuk memfokuskan perhatian si pembaca pada subjek atau penulisnya, bukan pada objek atau penelitiannya. Inilah yang dimaksud dengan pendahuluan dapat memberikan konteks intelektual antara si pembaca dan si penulis. Demikian pembahasan mengenai fungsi dari pendahuluan dalam penulisan tesis atau disertasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pinky Malakiano. Pada bagian ini saya akan membahas bab pendahuluan yang harus didasarkan pada kajian pustaka. Hal ini membantu pembaca untuk memahami konteks penelitian dan signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan. Terdapat juga fungsi atau tujuan dimasukkannya kajian pustaka dalam bab pendahuluan untuk mendukung argumen peneliti atau tesis dan harus dinyatakan dengan cara menunjukkan bahwa voice peneliti jelas atau dominan. Terdapat juga contoh-contoh yang telah disertakan.
Kemudian, menurut Sternberg, pada tahun 1988, pendahuluan harus menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, penelitian apa yang telah dilakukan sebelumnya yang telah mengiring pada penelitian kita. Yang kedua, kontribusi apa yang diberikan penelitian kita kepada penelitian yang telah ada. Yang ketiga, mengapa kontribusi yang diberikan oleh penelitian kita penting atau menarik? Yang terakhir, nomor 4, bagaimana kontribusi itu dibuat atau dilakukan? Selain itu, menurut Gladhorn dan Joyner pada tahun 2005, terdapat beberapa faktor latar belakang khusus yang mungkin dibahas pada bab pendahuluan seperti latar belakang sosial, perkembangan dan perubahan dalam masyarakat yang membuat masalah penelitian menjadi tampak penting. Yang kedua, latar belakang intelektual. Pada latar belakang ini terdapat gerakan intelektual dan filosofis utama yang terjadi pada waktu penulisan tesis yang memberikan konteks khusus pada penelitian. Yang ketiga, latar belakang profesional. Perkembangan dalam bidang kita yang membuat persoalan atau masalah tampak perlu dikaji. Yang terakhir, latar belakang penelitian. Metode baru yang perlu dijelaskan atau dipakai, teori baru yang tampak perlu diuji, atau adanya gap atau kekosongan dalam pengetahuan yang ada. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen atau move yang terdapat di dalam pendahuluan. Elemen atau move ini terdiri dari 3, yaitu move 1, 2, dan 3. Move 1 yaitu establishing a research territory, yaitu menetapkan daerah riset, merupakan hal yang sangat penting karena di sini selain menjelaskan bidang penelitian secara menarik atau relevan, juga menjelaskan tentang latar belakang topik penelitian. Nah, tetapi bab pendahuluan yang berbahasa Inggris biasanya menggunakan present tense atau present perfect dalam kalimat pernyataan penting. Present tense menunjukkan pernyataan yang dibuat merupakan general accepted truth. Kemudian, move 2, establishing a niche, yaitu menentukan tempat atau posisi, yang mana di sini penulis harus berhati-hati dalam penggunaan bahasa yang mengidentifikasikan kelemahan dari penelitian orang lain. Karena penulis harus menunjukkan gap atau niche yang akan diisi dengan menelaah penelitian sebelumnya. Gap itu bisa ditentukan dengan melihat pernyataan yang ada dalam tesis penelitian orang lain. Kemudian move 3, menempati tempat atau posisi penelitian. Move 3 ini memaparkan struktur organisasi dalam tesis, seperti tujuan penelitian, bagaimana penelitian akan mengisi gap yang ada, dan memberikan tanda bahwa penelitian yang dilakukan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Pada akhir bab pendahuluan, pembaca harus memahami parameter yang dibuat, yang menjadi gambaran tesis secara keseluruhan. Tesis yang dibuat harus berdasarkan dengan pendekatan genre-based, yang mana hasil desain tesis dari classroom practice, dari critical thinking movement, critical literacy, dan critical pedagogy. Pendahuluan disarankan ditulis 1 paragraf yang berfungsi untuk sekedar pembaca. Get into the chapter somewhat gradually rather than jumping directly into the first suggestion. Menurut Gladhorn dan Joyner tahun 2005 halaman 164. Dalam bab pendahuluan diperlukan adanya problem statement. Walaupun bagian ini sangat singkat menurut Gladhorn dan Joyner serta Evan dan Gruva, tetapi bagian ini sangat penting karena berdampak langsung pada cara kita mengungkapkan hasil penelitian itu sendiri. Setelah problem statement, langkah selanjutnya adalah signifikasi penelitian. Menurut Gladhorn dan Joyner pada tahun 2005,
Ada beberapa cara untuk mengungkapkan signifikasi penelitian. Yang pertama, masalah utama mempunyai manfaat intrinsik. Yang kedua, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bukti yang berlawanan mengenai isu yang diteliti. Yang ketiga, penelitian yang diteliti dalam konteks kehidupan nyata dari implementasi suatu program. Yang keempat, penelitian akan membuahkan hasil yang sangat bermanfaat bagi praktisi. Kelima ialah populasi atau tempat penelitian cukup unik. Dan yang terakhir, metode yang dipilih untuk penelitian belum banyak dipakai dalam profesi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk mengemukakan signifikasi penelitian menurut Marshall dan Rosman. Yang pertama, signifikasi terhadap teori. Yang kedua, signifikasi terhadap kebijakan. Yang ketiga, signifikasi terhadap praktek. Yang keempat, signifikasi terhadap isu serta aksi sosial. Hai, saya Sulentari. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penulisan bab pendahuluan. Selanjutnya adalah kapan sebaiknya menulis pendahuluan. Berkaitan dengan penulisan pendahuluan ini, ada perbedaan pendapat mengenai kapan sebaiknya pendahuluan dibuat. Sebagian penulis yang telah menulis tesis mengatakan bahwa mereka menulis pendahuluan di akhir, dan beberapa penulis mengatakan sebaiknya ditulis dari awal. Nah, alasan penulisan pendahuluan ditulis setelah mengerjakan bab 2 dan bab 3 itu karena bagian pendahuluan sangat mungkin untuk dirubah seiring dengan perubahan di dalam proses penyelesaian literatur review dan metode penelitian, yang mana dalam proses penyelesaiannya menemukan hal-hal baru. Ada juga yang menyarankan menulis pendahuluan di awal. Karena apa? Karena pendahuluan merupakan jendela yang berfungsi untuk mengiring minat pembaca untuk membaca tesis secara keseluruhan. Mengingat menulis pendahuluan ini sangat sulit, terutama bagi beberapa orang, Sweetner mengatakan, "It is better to do both. That is, write it first and edit it at the end. Writing the introduction is a valuable way of clarifying thoughts, breaking the ice, establishing style, providing basis for a tutorial." Nah, jika kita sudah mempunyai draft yang ditulis untuk tiap bab, kita akan merasa lebih tenang. Kalau nantinya bab pendahuluan itu harus direvisi ketika analisis data selesai, hal ini tidak akan menjadi masalah karena at least kita sudah mempunyai draft. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Jumarlina, saya akan memberikan kesimpulan dari bab 8. Bab ini telah memfokuskan pada penulisan pendahuluan dalam tesis dan disertasi. Ada beberapa aspek terkait penulisan pendahuluan telah dibahas. Di antaranya fungsi pendahuluan, struktur organisasi atau elemen-elemen dalam bab pendahuluan, serta kapan sebaiknya menulis pendahuluan. Nah, dalam bab ini juga telah diperlihatkan bahwa pendahuluan memegang peranan yang sangat penting, yaitu sebagai jendela yang akan menggiring minat atau perhatian pembaca untuk membaca tesis atau disertasi secara keseluruhan. Kemudian dalam hal elemen atau move, yaitu diantaranya menjelaskan teritorial penelitian, menjelaskan tempat atau posisi penelitian, dan mengisi kekosongan atau gap dalam bidang yang dikaji. Yang terakhir berkenaan dengan debat mengenai kapan sebaiknya menulis pendahuluan. Nah, dengan mengikuti saran para penulis mengenai manfaat penulisan tesis dan disertasi yang dilakukan sejak awal proses penelitian atau program magister dan doktor, telah dikemukakan secara eksplisit atau secara langsung. Sebaiknya pendahuluan dilakukan di awal, kemudian setelah analisis data selesai, bab pendahuluan bisa direvisi atau diubah, disesuaikan dengan perubahan atau temuan yang ada. Demikianlah kesimpulan dari bab 8 mengenai penulisan pendahuluan. Sekian dan terima kasih.
stranger. I think you look cute.